Hai teman-teman, pada saat ini perkenalkan nama saya Lahiroy Haryanto, NIM 1808110101. Saya merupakan mahasiswa Universitas Samratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Program Studi Administrasi Negara. Pada saat ini saya akan membahas tentang mata kuliah saya, itu mata kuliah Pemerintahan Daerah. Tapi sebelum itu saya akan mengenalkan para dosen-dosen yang mengajar dalam mata kuliah Pemerintahan Daerah. Yang pertama yaitu Mener Dr. Andes Jori M. Puru, di mana Mener ini merupakan Mener yang sangat murah senyum, dermawan, sangat berkarisma dalam mengajar. Dalam di kelas sering senyum dan memberikan inspirasi, dan sering muka di kelas secara mengajar itu interaksi timbal balik, dimana ketika dia sebentar menjelaskan dia sering membuka pertanyaan jika ada mahasiswa yang bertanya, dan jika ada yang bertanya maka akan selalu dibahas sampai itu terpecahkan. Itulah sifat dari Mener Yori. Dan dosen yang kedua dalam mata kuliah Pemerintahan Daerah yaitu Dr. Desi Kampung Esos MNI. Ya, NC ini merupakan NC yang murah senyum, baik hati, dan kalau mengajar pun cukup tegas dan sering tanya-tanya langsung. Di saat kelas dimulai pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan mendadak yang akan diarahkan ke semua mahasiswa satu persatu. Itu pernah terjadi di kelas kami. Pada saat dia masuk, dia memberikan satu pertanyaan yang harus dijawab menurut pemikiran kami, satu persatu ditanya seluruh kelas. Nah, itulah perkenalan singkat dari saya sendiri dan juga dosen-dosen pembimbing yang ada di mata kuliah Pemerintahan Daerah ini. Sebelum kita lebih jauh lagi, maka kita perlu mengetahui apa sih itu pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pemerintahan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi teman-teman, pemerintahan daerah itu diberikan otonomi kepada daerah untuk diberikan kewenangan agar supaya pemerintahan daerah tersebut bisa mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang ada di daerah mereka masing-masing. Tentunya pada saat ini kita akan bahas lebih khusus tentunya pemerintahan daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, di mana dalam kepemimpinan pemerintahan provinsi saat ini berada pada Gubernur Oli Dondo Kambe dan juga Bapak Wakil Gubernur Stefan Kambe. Seperti yang kita pemerintahan adalah penyelenggaraan. Tentunya ini kita sudah tidak bisa ragukan lagi bagaimana keberhasilan dari pemerintah Provinsi Sulu menjadikan Sulawesi Utara sebagai destinasi wisata baik lokal maupun mancanegara. Terbukti sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 terjadi peloncakan wisatawan sampai 1000%, di mana berdasarkan data kita bisa lihat bahwa kurva dari 2018 terus naik, bahkan tertinggi berada pada, jika kita bisa lihat pada garis warna biru, bahwa tertinggi hampir menyentuh 16.000 pada bulan Agustus. Dan juga pada 2019 terjadi sedikit penurunan, tetapi dia pada 2019 juga pada kita bisa lihat kurva merah pada bulan Agustus pun sama, dia hampir menyentuh angka 14.000. Tentu ini sebuah pencapaian yang luar biasa yang dibuat oleh Pemprov Sulawesi Utara. Dan juga kita bisa melihat bahwa Desember pada 2018 ini mencapai 8.846 wisatawan mancanegara, dan pada 2019 Desember 2019 dia mencapai 10.743 wisatawan mancanegara. Sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Pemprov Sulu dalam meningkatkan pariwisata yang di Sulu. Kita bisa melihat, bahkan kita bisa melihat sekarang secara langsung banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungi yang telah dikembangkan oleh pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Penanganan kemiskinan yang ada di Sulawesi Utara, kita bisa lihat bahwa menurut Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara bahwa tingkat kemiskinan yang ada di Sulawesi Utara terus turun-temurun sejak tahun 2015.
terbukti datanya itu pada tahun 2015 angka kemiskinan di Sulawesi Utara menyentuh 8,98%. Dan kemudian turun lagi pada tahun 2016 menyentuh angka 8,20%. Dan sampai pada yang dirilis pada bulan September tahun 2018 menurut Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, angka kemiskinan menyentuh angka 7,9% atau 189,70 ribu. Itulah salah satu upaya bagaimana pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meningkatkan angka kemiskinan, menurunkan angka kemiskinan yang ada di Sulawesi Utara. Ya, bagaimana dengan penanganan pengangguran yang ada di Sulawesi Utara? Menurut Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, yaitu tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Utara pada tahun 2015 menyentuh angka 9,03%. Dan tentunya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berjuang dan tidak tinggal diam, sehingga 3 bulan berselang atau pada bulan Februari tahun 2019 Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara merilis bahwa angka pengangguran Indonesia di Sulawesi Utara turun drastis sampai menyentuh angka 5,37%. Ini tentunya pencapaian yang luar biasa yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mengatasi pengangguran di Sulawesi Utara. Ya, penanganan yang terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan saya bahas, yaitu tentang penanganan yang sangat lainnya, yaitu penanganan tentang pandemi COVID-19. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus sesuai dengan patokan atau menindaklanjuti apa yang menjadi arahan atau kebijakan dari pemerintah pusat. Tentunya tidak mudah untuk kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara penanganan COVID-19 ini, yaitu pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan peraturan gubernur nomor 8 tahun 2020, di mana ini merupakan salah satu langkah untuk mengatasi penanganan COVID-19 di Sulawesi Utara, di mana tujuan diterbitkan pergub ini selain merupakan bentuk perhatian pemerintah guna membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19 ini, dan juga meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19, memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19 dan menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19. Kebijakan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mengatasi penanganan COVID-19 di Sulawesi Utara, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan gubernur nomor 8 tahun 2020. Kiranya teman-teman video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa lebih memahami apa saja hal-hal baik yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tentu untuk mengkritisi kita perlu, tetapi juga teman-teman kita harus juga bisa melihat hal-hal baik apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di berbagai bidang yang telah saya angkat tadi. Begitu banyak masih ada pencapaian yang luar biasa yang mungkin belum saya angkat, tetapi ini bisa saya angkat. Kiranya ini bisa lebih mengenal kita tentang bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah berjuang untuk kita, telah berjuang untuk memenuhi kehidupan kita, mensejahterakan kehidupan masyarakat yang di Sulawesi Utara. Kiranya video ini bisa bermanfaat. Saya Roy Haryanto, undur diri. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua.